Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu Tuhan yang memberkati kami umat-Mu. Kami boleh datang dari berbagai tempat, menghentikan segala kegiatan aktivitas kami untuk datang mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa. Karena kami tahu hidup kami ini adalah karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami Bapa rindu, kiranya Engkau juga melawat kami melalui kebenaran firman-Mu, meneguhkan, menguatkan kami, bahkan juga mungkin menuntun, memimpin kami, mengembalikan kami kepada jalan yang benar. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan melawat kami melalui urapan Roh Kudus. Nyatakanlah di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja, berkarya. Mulut, bibir, perkataan, pikiran hamba-Mu yang akan memperkatakan firman-Mu, Engkau kuasai. Demikian juga telinga, hati, pikiran kami yang mendengarkan sabda-Mu, Engkau juga intervensi. Sehingga tidak ada satu perkataan pun dari kebenaran firman Tuhan ini yang diambil oleh iblis untuk merusak damai sejahtera kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Minggu Pentakosta dan juga sekaligus Minggu perayaan Aldous Gate. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini temanya terkait dengan Roh Kudus. Ya, ada dua peristiwa yang kita peringati bersama-sama di hari Minggu ini. Kebetulan pas tanggal 24 Mei, yaitu hari pertobatan John Wesley, begitu ya. Nah, saudara-saudara, mengawali khotbah ini saya mengajak saudara untuk melihat ada satu survei Ipsos, begitu ya. Ada sebuah lembaga yang memang biasa mensurvei tentang, ya, boleh dibantu? Nah, oke. Nah, jadi lembaga ini buat survei tahun 2025 terhadap 20.000 responden di 30 negara tentang apa sih kekhawatiran tertinggi atau ketakutan terbesar, gitu ya, dari seluruh masyarakat dunia pada tahun 2025 yang lalu. Nah, saudara-saudara, ternyata saudara-saudara yang pertama yaitu tentang kejahatan dan kekerasan yang semakin meningkat. Nah, ini dari survei itu 32% yang menyatakan mereka takut terhadap kejahatan dan kekerasan yang semakin meningkat. Lalu kemudian inflasi dan kenaikan harga itu 30% di bawahnya. Kita tahu sekarang harga-harga sudah makin naik, ya. Ini juga dari tahun yang lalu sudah diprediksi dan juga ada ketakutan masyarakat dunia terhadap hal tersebut. Lalu kemudian kemiskinan dan ketimpangan sosial. Nah, sebenarnya itu 29%. Lalu kemudian angka pengangguran yang muncul begitu masif sekarang ini karena teknologi AI yang merampas sebagian besar job, ya. Pekerjaan-pekerjaan itu sekarang lebih bisa banyak dikerjakan oleh AI. Lalu kemudian korupsi yang semakin merajalela. Nah, saudara-saudara, survei ini menunjukkan bahwa ketakutan manusia modern itu sangat berkaitan erat dengan yang pertama itu dengan persoalan keamanan hidup, gitu ya. Jaminan keamanan hidup. Lalu kemudian tekanan hidup yang semakin besar, ini terkait dengan masa depan, ekonomi dan seterusnya. Lalu kemudian ketidakstabilan sosial. Ketidakstabilan sosial itu kecenderungan karena ketimpangan sosial terjadi akan menimbulkan chaos bisa di tengah masyarakat. Jurang antara orang yang miskin dan orang yang kaya itu semakin lebar sekali. Ya, ada orang yang saat ini untuk makan saja susah. Ada orang yang saat ini orang dengan gampangnya mereka mengendalikan dan mengontrol perdagangan, saudara, ya. Ya, ini bisa menimbulkan ketidakstabilan sosial dan bisa menimbulkan chaos suatu saat. Saudara-saudara, survei ini bicara tentang kekhawatiran, ketakutan, saudara, yang kemudian membuat responden itu merasakan bahwa mereka menjadi takut, mereka menjadi khawatir, dan dampaknya bermacam-macam, saudara. Ada yang kehilangan semangat, ada yang kemudian frustasi dan depresi dan seterusnya, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bicara tentang ketakutan, peristiwa yang kita baca dalam perikop tadi itu adalah sebuah peristiwa di mana para murid itu berkumpul pasca kematian dan kebangkitan Kristus, saudara. Lalu kemudian mereka berkumpul di satu tempat. Mereka yang sudah mendengar tentang Yesus yang bangkit, mereka ngumpul, mereka lagi diskusi, mereka sedang mereka ngumpet, begitu ya. Mereka itu nutup pintu rapat-rapat karena takut, saudara-saudara. Mereka takut ketahuan oleh orang-orang Yahudi
yang masih terus mengejar-ngejar murid-murid Yesus, dan juga mereka takut ditangkap oleh penguasa Romawi pada saat itu, saudara. Mereka takut nanti dipenjara, bahkan nanti juga bisa dihukum seperti Yesus yang dihukum mati. Saudara-saudara, mereka takut kepada intimidasi, baik dari orang Yahudi dan orang Romawi, yang memang waktu itu cenderung berpihak kepada orang Yahudi, saudara. Nah, dalam keadaan ketakutan tersebut, Bapak Ibu, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, waktu kami mengalami intimidasi dulu, waktu saya pelayanan di Parung Panjang, waktu itu kami pernah didemo oleh warga masyarakat. Jadi waktu itu kami ibadah jam 10, masyarakat itu sudah demo di depan gereja dari pukul 6, sudah ngumpul, lalu mereka berorasi begitu sampai pukul 11 siang. Jadi waktu itu memang kami mundurkan jam ibadah ke pukul 3 sore guna menghindari bentrokan, gitu ya. Nah, pada waktu jam 3 sore itu, Bapak Ibu, saya bilang sama jemaat, kita nyanyi tapi nggak usah kencang-kencang, pelan-pelan, nyanyi pelan-pelan. Ada yang nangis, Bapak Ibu. Waktu itu saya merasa, bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita gini sekarang kan sedang tenang-tenang aja nih, nyanyi kencang-kencang ya, dingin-dingin, kena AC ya, nggak usah takut. Tapi kami waktu itu tegang sekali, karena kami orang-orang lewat nengokin gitu ya ke gereja, ada orang lewat liatin begitu. Itu benar-benar dalam ketakutan, saudara. Ya, tiba-tiba pintu terbuka gitu, kami sama-sama melihat, itu benar-benar dalam ketakutan. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu, murid-murid itu seperti itu. Ada suara terdengar di luar pintu saja, mereka langsung diam. Saudara bayangkan, dalam keadaan demikian, Yesus tiba-tiba nongol di tengah-tengah mereka. Kaget nggak? Pasti kaget, Bapak Ibu. Bisa bayangkan, lagi ngumpul begitu, mereka bicara pelan-pelan, jangan sampai kedengaran keluar. Tiba-tiba Yesus bicara, berdiri di tengah-tengah mereka dan mengatakan, Erein Himin, dalam bahasa Yunani ya, saudara. Dalam bahasa sehari-harinya bisa juga terbahkan Shalom Lehem, peace be with you, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dalam keadaan yang demikian itu, Yesus hadir dan mengatakan damai sejahtera. Saudara-saudara, ini perkataan yang 2 kali disampaikan oleh Yesus dalam momen itu, saudara. Hari ini Bapak Ibu, kita merayakan yang namanya Minggu Pentakosta dan Minggu Aldersgate. Apa artinya peristiwa Aldersgate? Saudara-saudara, peristiwa Aldersgate adalah, kadang-kadang kita ngomongnya suka salah ya, Alder apa gitu ya. Aldersgate. Apa itu Aldersgate? Aldersgate itu sebuah nama jalan di London, di Inggris, saudara. Nah, kenapa disebut peristiwa Aldersgate? Nah, saudara-saudara, peristiwa ini adalah di mana John Wesley pada saat itu, dia adalah penggagas gerakan Metodis, saudara. Penggagas gerakan Metodis, di mana saat itu dia, Bapak Ibu, dia mengalami transformasi rohani di jalan Aldersgate London itu, saudara, di Inggris, saudara. Dekat tipis-tipis dekat kampung kami lah itu ya. Nah, ketika dia merasa bahwa pelayanannya di Georgia, Bapak Ibu, gagal kepada orang Indian. Nah, ketika dia pulang, dia merasa bahwa hidupnya gagal, bahkan dia seorang pendeta, dia gagal. Lalu dia ikut dalam sebuah ibadah di jalan Aldersgate itu. Ketika ada seorang pengkhotbah membacakan pengantar kitab Roma, tafsiran Martin Luther, saudara-saudara, tentang iman dan anugerah. Saudara-saudara, di sana dalam jurnalnya John Wesley mengatakan, ketika dia dengar khotbah itu, dia mengatakan, I felt my heart strangely warm. Aku merasakan ada sesuatu yang aneh, hangat di dalam hatiku, gitu kira ya. Ada jamahan yang hangat secara aneh di dalam hatiku. Saudara-saudara, itu adalah peristiwa di mana Roh Kudus melawat John Wesley. Kehangatan hatinya itu adalah karena Roh Kudus masuk di dalam hatinya dan mentransformasi hidupnya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu adalah peristiwa Aldersgate. Roh Kudus tercurah masuk ke dalam hati John Wesley, hidupnya diubahkan. Apa itu Minggu Pentakosta? Saudara, peristiwa Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para murid-murid di Yerusalem. Itulah menjadi sebuah tanda momentum lahirnya gereja, saudara ya. Jadi kalau kapan ulang tahun gereja? Ya, waktu peristiwa Pentakosta itulah,
Di sanalah lahir sebuah persekutuan yang namanya gereja. Kapan itu terjadi? Itu 50 hari pasca kebangkitan Kristus, 10 hari setelah naiknya Yesus ke sorga. Jadi kalau kita hitung, waktu kita di pantai kemarin itu 10 hari lah, begitu ya, setelah kita merayakan kenaikan Yesus Kristus kemarin. Nah saudara-saudara, Roh Kudus yang tercurah kepada para murid itu seperti lidah-lidah api yang kita lihat ini sekarang, dekorasi gereja kita. Ada lidah-lidah api menyambar kepada para murid yang berkumpul banyak pada saat itu, saudara-saudara, dan sehingga membuat pada waktu itu Alkitab mencatat mereka mampu bahasa yang lain yang ada di kumpulan-kumpulan mereka, dan Roh Kudus yang ada, yang hadir, yang melawat mereka, kemudian memperbaharui kehidupan para murid itu, saudara. Petrus yang tadinya nggak ngerti, tapi dia berkhotbah dengan luar biasa sampai 3.000 orang bertobat. Ya, Roh Kudus itu mentransformasi para murid pada saat itu, saudara. Aldersgate, Roh Kudus mentransformasi kehidupan John Wesley. Pentakosta, Roh Kudus mentransformasi, memperbaharui, mengubah kehidupan para murid. Apa saja yang diperbaharui oleh Roh Kudus, Bapak Ibu? Dalam teks ini saya mengajak kita untuk melihat ada dua hal, saudara-saudara. Yang pertama, Roh Kudus itu memperbaharui para murid itu menjadi ciptaan baru. Menjadi apa, Bapak Ibu? Ciptaan baru. Saudara-saudara, saya merenungkan ini, ada dua makna, Bapak Ibu, yang mau kita lihat dalam Roh Kudus memperbaharui jadi ciptaan baru ini, saudara. Yang pertama, Bapak Ibu, melalui Roh Kudus itu Allah memperbaharui jiwa para murid, saudara. Dalam ayat 22 disebutkan begitu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Saudara, apa yang dikatakan Yesus sesudah berkata demikian? Kata apa yang disampaikan Yesus? Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Saudara-saudara, ada proses pembaharuan di dalam kehidupan para murid yang diharapkan untuk menjadi bekal mereka diutus, saudara. Sesudah berkata demikian, dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, proses ini mengingatkan kita pada sebuah peristiwa, yaitu peristiwa penciptaan manusia pertama, Bapak Ibu. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, Bapak Ibu, di sana disebutkan, kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, saudara. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, saya mau katakan begini, Bapak Ibu. Ketika orang dihembuskan nafas kehidupan ke dalam dirinya, disitulah dia mengalami kehidupan. Kalau tidak sebelumnya dia mati, Bapak Ibu. Sesuatu yang dihembuskan itu adalah rohnya Allah itu sendiri. Ketika Tuhan mau menciptakan tumbuhan, dia ambil itu dari tanah, saudara. Dia tempatkan itu di tanah, saudara. Ketika Tuhan menciptakan ikan, dia tempatkan itu di dalam air. Ketika Tuhan mau ciptakan manusia, dia tempatkan itu di dalam dirinya sendiri. Tumbuhan pohon tanpa tanah, mati. Ikan tanpa air, mati. Manusia yang diciptakan itu tadi, tanpa Allah, mati. Saudara, manusia kita ini bisa hidup hanya karena ada roh di dalam kita, dalam diri kita. Karena ada roh Allah di dalam diri kita. Sehingga, saudara, roh itulah roh yang diinginkan Allah terus. Dalam relasi yang intim, dia menghendaki kita terus terhubung dengan dia. Hidup kita tanpa Allah, tanpa Roh Kudus, kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup menjadi orang-orang yang tubuh hidup, tetapi rohnya mati. Itulah kehidupan manusia yang lama, Bapak Ibu. Saudara-saudara kasih Tuhan, sehingga ketika dikatakan ketika mereka dihembusi dengan nafas kehidupan, dengan roh tadi, saudara-saudara, mereka yang tadinya ketakutan, mereka merasakan shalom yang melampaui, beyond, di atas segala ketakutan mereka. Saudara-saudara, apa yang membuat para murid takut adalah segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Saudara-saudara, fokus pandanganmu harus kepada Tuhan. Di sanalah engkau mengalami keterhubungan dan Roh Kudus itu hadir di dalam hidupmu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, damai sejahtera oleh Roh Kudus itu tidak bergantung kepada keadaan kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kepada para murid bahwa setelah mereka terima Roh Kudus itu, maka hidup mereka akan baik-baik saja, tidak punya masalah.
Tapi Yesus katakan begini, sekalipun engkau ditekan, sekalipun engkau dianiaya, sekalipun engkau nanti akan mengalami kesulitan, mara bahaya, tetapi Roh Kudus memberi damai sejahtera dalam hidupmu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kemudian sejarah gereja mula-mula itu Bapak Ibu, penuh dengan penderitaan, penuh dengan tekanan. Para murid Bapak Ibu, bukan matinya bukan mati-mati yang enak Bapak Ibu. Mereka semua mati dalam kesengsaraan kalau ukuran manusia Bapak Ibu. Petrus yang begitu luar biasa Bapak Ibu, dia mati disalib, tapi dia nggak mau mati seperti Yesus salib. Dia bilang aku nggak mau, nggak selevel dengan Tuhanku. Salibkan aku tetapi dengan kepala di bawah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu menghadirkan damai sejahtera. Sekalipun persoalan tetap ada, tetapi kita melihatnya dalam bingkai kasih Allah. Saudara-saudara, yang kedua, makna kedua Bapak Ibu yang saya mau ajak kita lihat. Ada Eren Himin, saudara, yang artinya Shalom Lahem, peace be with you, bahasa Inggrisnya, damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara, ini mengandung makna begini saudara, bahwa dalam keadaan apapun damai sejahtera Allah itu ada bersama dengan kamu. Dalam bagian dari firman Tuhan ada lagi Yesus mengatakan begini, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Ditinggalkan itu artinya diberikan kepada kita. Saudara-saudara, artinya kemanapun kita, dimanapun kita, shalom itu, damai sejahtera itu ada bersama dan di dalam diri kita saudara. Nah Bapak Ibu, hal ini bisa dimaknai begini, bahwa itulah wujud kehadiran Allah yang nyata dalam diri manusia. Kalau kemudian sebagian orang mengatakan Allah itu sudah nggak lagi campur tangan dengan kehidupan manusia, salah Bapak Ibu. Kehadiran Allah saat ini di tengah-tengah dunia adalah melalui Rohnya yang kudus Bapak Ibu. Sehingga apapun pergumulan persoalan kita, orang percaya tetap memiliki keyakinan, ketenangan, pengharapan dan kekuatan sekalipun situasi hidupnya tidak selalu mudah. Inilah salah satu karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Penghibur, penolong, penguat, banyak fungsi Roh Kudus saudara. Saudara-saudara, tetapi pemaknaan ini akan membawa kita kepada sebuah pesan penting. Kalau Roh Kudus itu sudah berkarya dalam diri kita orang percaya, menghasilkan damai sejahtera Kristus tadi, maka sudah seharusnya kemanapun kita ini yang orang percaya, yang mengklaim bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, kehadiran kita akan membawa damai sejahtera. Kehadiran kita akan membawa sukacita. Bapak Ibu, kita diutus pulang dari tempat ini, kita menjadi duta-duta damai sejahtera Kristus. Saudara, itu sebabnya akan terasa aneh Bapak Ibu, kalau kita yang pulang dari gereja kemudian ribut di rumah, ribut belum sampai ke rumah di parkiran, ribut masih di dalam gereja. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Paulus katakan dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 15, dikatakan begini saudara, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kita nih pergi, diutus dalam berkat itu kan doa berkat pengutusan namanya ya. Pengutusan, kita diutus untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera itulah Injil yang membawa sukacita, Injil yang menegur umat. Implikasinya adalah bahwa para murid sejatinya merupakan pembawa berita damai sejahtera di tengah-tengah dunia dimanapun Tuhan mengutus kita pergi. Saudara-saudara, itu yang makna yang kedua dari bagian yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang diperbarui oleh Roh Kudus? Roh Kudus memperbarui kuasa dalam diri para murid. Nah, saudara-saudara, kenapa orang-orang percaya saat ini kehilangan greget kuasanya, saudara? Kenapa orang-orang Kristen bahkan kehilangan pengaruhnya dalam kehidupan hari-hari? Saudara-saudara, saya mengajak kita kembali pada peristiwa penciptaan Bapak Ibu. Saudara-saudara, Allah menganugerahkan sebenarnya kuasa yang luar biasa kepada manusia. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian itu ya, pasal 2 ya. Di sana disebutkan saudara-saudara, Allah memberi kuasa kepada manusia untuk menikmati seluruh buah-buah dari pohon yang ada di Taman Eden. Bahkan Allah memberikan kuasa
untuk memberikan nama kepada segala makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kuasanya luar biasa sekali. Di bawahnya Allah itu langsung manusia, bukan malaikat. Allah mendelegasikan ataupun memberikan otoritasnya kepada manusia untuk menguasai bumi. Saudara-saudara, tapi Bapak Ibu, ada satu yang nggak boleh, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Bayangkan Bapak Ibu, ratusan ribu jenis buah-buahan boleh dimakan, hanya satu saja yang nggak boleh dimakan. Banyakan yang boleh atau nggak boleh? Banyakan yang boleh, hanya satu saja yang nggak boleh. Tuhan itu nggak kurang kasih kuasa ke manusia. Tuhan itu nggak kurang kasih otoritas kepada manusia. Seluruh buah-buah pohon itu boleh kau makan, tapi satu jangan. Yang mana Tuhan? Tuh yang di tengah-tengah. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini kan persoalannya bukan kepada pohonnya, saudara. Tapi persoalannya adalah, ini adalah sebuah batu uji untuk manusia itu, saudara. Ketika ketemu, diuji. Bapak Ibu bayangkan ya, bisa bayangkan saya saudara, inilah sebuah ujian. Kau mau taat atau tidak kepada perintahku? Saudara, inilah sebuah, bukan persoalannya bukan pada buah atau pohonnya, saudara-saudara. Persoalannya adalah, intinya adalah bahwa manusia itu dikasih kuasa yang besar, tetapi juga dikasih kuasa untuk memilih. Yang namanya kehendak bebas, free will. Pilih mau taat atau tidak taat. Bapak Ibu, bukankah sehari-hari kita juga diberi kuasa? Kita punya kuasa untuk mau taat sama Tuhan atau enggak? Berapa kali kita pakai kuasa kita itu untuk jatuh dalam dosa? Saudara-saudara, Allah menghendaki ketaatan manusia itu berasal dari relasinya yang terbangun dengan manusia itu. Relasi yang didasarkan oleh kasih. Bapak Ibu, saya berapa kali gitu ya, anak saya Aldrik ini ya, ada nggak di dalam? Ada ya. Jadi kalau dia, Bapak Ibu, dia melakukan suatu kesalahan ya, saya suka tanya dia, berapa banyak kita berpikir bahwa ketika Tuhan melarang kita untuk melakukan sesuatu, itu karena Allah justru mengasihi kita. Saudara-saudara, sehingga ketika kita punya kuasa, kita menyadari bahwa kuasa itu kita pakai bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk menyenangkan hati kita, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, itulah yang Roh Kudus perbaharui. Roh Kudus itu memperbarui kuasa yang manusia miliki. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 23, setelah Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus, ia juga menganugerahkan kuasa kepada para muridnya. Luar biasa kuasanya Bapak Ibu. Ayat 23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Wah, Bapak Ibu, kalau orang bilang nih, permisi ngomong ya, orang bilang sekarang tuh mulut pahit. Benar nggak mulut pahit ya? Wih, jangan sampai aku keluar ngomong sama dia nih. Kalau udah kudoakan dia, aduh nggak tahu lah aku cilako apa. Kemarin aku gitu ngomong, hati-hati kau ya, betul-betul tabrakan dia katanya. Bapak Ibu, mungkin kalau kita baca ini, kita mungkin mikir gini, wih hebat nian ini ya, murid-murid ini. Kalau kau ngampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya kita mikir gini, para murid itu kalau dia marah sama orang, wah tetaplah dosamu sama kamu, tetap itu. Saudara-saudara, tapi kita jangan memahaminya dalam perspektif kita yang masih tercemar dalam dosa pikiran kita. Bapak Ibu ya, kalau kita mikir seperti itu, kita mungkin masih dipengaruhi oleh keberdosaan kita. Artinya apa? Sesuka hatiku mau menyatakan orang dosanya atau enggak. Saudara, sebenarnya sejatinya manusia itu tidak memiliki kuasa atas pengampunan. Manusia itu bukan menjadi pemilik, owner dari pengampunan. Pengampunan tetap datangnya dari Allah. Pengampunan itu milik Allah. Saudara-saudara, kuasa yang diberikan Yesus kepada para murid itu adalah kuasa untuk memberitakan dan menyatakan pengampunan di dalam Allah kepada umat, kepada dunia. Artinya begini Bapak Ibu, dalam pemberitaan Injil itu, dalam pemberitaan Injil itu manusia itu menerima dua hal sebenarnya. Kemarin saya sudah khotbah juga. Anugerah pertobatan
disertai dengan pengampunan, Bapak Ibu. Orang yang diampuni adalah orang yang bertobat. Orang yang bertobat ini adalah orang yang mengalami pengampunan. Grace, anugerah Allah itu nggak semurah ketika kita orang yang nggak peduli dan nggak merespon firman Tuhan itu mendapatkan kasih karunia Allah. Enggak, Bapak Ibu. Tetapi respon itu penting. Ketika kita dengar, maka kita merespon itu. Roh Kudus hadir dalam diri kita, maka dijamah, dilawat, kita bertobat, menyadari keberdosaan kita, dan kita berubah hidup kita dari yang berdosa, meninggalkan dosa, lalu kemudian hidup menurut kehendak Allah. Itulah yang dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, Bapak Ibu. Ketika Petrus berkhotbah dalam peristiwa Pentakosta, ada respon orang yang dengar. Apa yang mereka katakan? Lalu apa yang harus kami perbuat? Benar kan? Bapak Ibu bisa baca. 3.000 orang hidupnya diubahkan. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa Tuhan menyentuh hatinya. Dan dia tanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah. Bapak Ibu, ketika kita dengar firman, perlu pertobatan. Dalam peristiwa Aldersgate, Bapak Ibu, ketika John Wesley juga mengalami lawan Roh Kudus, dia mengatakan, hatiku terasa hangat secara aneh. I felt my heart strangely warm. Saudara, apa yang dirasakan oleh John Wesley? John Wesley itu pada waktu dengar khotbah yang di Aldersgate itu, dia sudah 10 tahun pengkhotbah, Bapak Ibu. Dia sudah 10 tahun. Nih, aktif melayani, pendeta 10 tahun. Disiplin rohaninya kuat, dia rajin puasa, baca firman, dia disiplin rohaninya kuat. Ini John Wesley sebelum peristiwa Aldersgate. Tetapi dia belum mengalami kepastian keselamatan dan pembaharuan hati. Dia berpikir bahwa kalau aku melakukan ini, ritual ini, disiplin rohani ini, itulah yang menyelamatkan dia. Tetapi ketika dalam peristiwa kapalnya dihantam oleh gelombang pulang dari Georgia menuju Inggris balik, dia melihat kapalnya itu sudah mau hancur. Dia begitu ketakutan, dan dia melihat orang-orang Moravian yang ada di dalam kapal itu malah bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Aneh menurut dia, orang mau mati, mau karam, kok mereka masih bisa bernyanyi. Lalu dia tanya kepada salah seorang dari orang Moravian itu yang bernama Peter Bohler. Kira-kira begini, bro, kok kenapa sih kalian orang kuta udah mau karam, kalian tenang-tenang nyanyi-nyanyi? Peter Bohler bilang begini, bagiku seperti Paulus katakan, bagiku itu adalah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau Tuhan mau ambil aku bertemu dengan dia. Tapi kalau aku izinkan aku hidup menghasilkan buah, mana yang kupilih? Saudara-saudara, hidup pernyataan seperti itu menggugah. Wah, orang ini kok begitu yakinnya. Aku berkhotbah kepada orang, tetapi aku sendiri bingung. Siapa yang menyelamatkan aku? Itulah yang menjadi pergumulan John Wesley. Hatinya tidak diperbaharui. Tetapi saudara-saudara, ketika dia sudah mengalami lawatan Roh Kudus, dia bukan begini, ini siapa yang khotbah nih? Tafsiran ini aku udah sering dengar khotbah ini. Enggak gitu, Bapak Ibu. Tapi dia buka hatinya, dia mengalami lawatan Roh Kudus, sehingga dia merasakan kehangatan yang aneh. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan John Wesley? Setelah dia mengalami peristiwa lawatan Roh Kudus dalam dirinya, dia menempuh perjalanan. Dia disiap diutus, dia pergi 402.000 kilometer, setara dengan 10 kali keliling bumi. Itu dicatat ya. Lalu kemudian dia 40.000 kali berkhotbah. Dia menularkan kesalehan sosial, hidup sederhana dan mau berbagi. Saudara-saudara, luar biasa sekali. Mengalami lawatan Roh Kudus, dia diubahkan. Dia mengalami yang namanya lahir baru, Bapak Ibu. Bayangkan seorang pendeta 10 tahun. Lahir baru. Itu sebabnya maka konsep kalau Metodis itu selalu menekankan lahir baru, Bapak Ibu. Orang yang belum lahir baru, sekalipun dia Kristen lama, dia tidak akan diselamatkan. Keselamatan itu pasti dimiliki orang yang sudah lahir baru. Sudah lahir baru ditandai dengan hidup yang ditransformasi, hidup yang diubahkan. Keselamatan kita bukan ditandai dengan label agama, bukan dengan KTP, bukan, saudara. Tetapi kelahiran baru yang ditandai dengan hidup yang sudah diperbaharui. Bapak Ibu sekalian Tuhan, bahkan dalam catatan salah seorang sejarawan dalam Halavi tesis, saudara, dicatat bahwa salah satu penyebab Inggris tidak mengalami revolusi berdarah seperti yang dialami oleh Prancis pada saat itu, salah satu adalah kebangunan rohani gerakan Metodis ini. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Orang-orang yang tukang mabuk, orang-orang yang ada di penjara, orang-orang miskin yang tidak tersentuh oleh gereja Anglikan, orang-orang yang termarginalisasi, anak-anak yatim piatu, anak-anak jalanan, disitulah gerakan Metodis hadir. Disitulah mereka dilayani.
saudara-saudara, sehingga alih-alih revolusi sosial terjadi, orang-orang ini diarahkan untuk mengalami revolusi pembaharuan hati. Itu yang meluputkan Inggris tidak mengalami revolusi berdarah seperti Perancis. Artinya Bapak Ibu begini, kebangunan rohani yang dialami dalam gereja harus berdampak secara sosial. Bapak Ibu dipulihkan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu digerakkan oleh Allah, oleh Roh Kudus di tempat ini. Tetapi Bapak Ibu tidak hanya diminta di tempat ini, Bapak Ibu diutus untuk pergi. Kemanapun engkau pergi, berdampaklah, berpengaruhlah, hidup dalam kebenaran firman. Saudara-saudara, gerakan metodis, peristiwa Aldersgate memberi dampak perubahan pada dunia. Gerakan Aldersgate ini mengingatkan kita juga bahwa perubahan hati, pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus itu juga bisa membawa perubahan pengaruh sosial di tengah masyarakat kita. Hari-hari ini kehidupan masyarakat kita dipenuhi dengan berbagai kejahatan, kekerasan Bapak Ibu. Kita melihat beberapa waktu yang lalu ada seorang menantu yang begitu tega membunuh mertuanya. Beberapa saat yang lalu kita juga melihat bagaimana praktek keadilan yang dipraktekkan di tempat-tempat yang harusnya ada keadilan, tetapi tidak dinyatakan di sana. Kita melihat banyak sekali hal-hal yang membuat kita ini semakin takut dan miris, saudara. Tapi kita diutus, Bapak Ibu diutus, anak-anak muda diutus, kemanapun kau pergi. Kalau Roh Kudus sudah melawat hatimu hari ini, berdampaklah di sana. Jadilah terang, garamilah, berikan warna, berikan rasa di tengah-tengah kegelapan dunia dan kebusukan dunia ini. Saudara-saudara, dalam Minggu Pentakosta ini, Allah, kita diingatkan kembali bahwa Allah rindu untuk memulihkan hidup kita. Dimulai dari pertobatan hati. Terima Roh Kudus berkuasa dan mengubah hidupmu. Sebelum kau mengubah hidup dalam rumah tangga keluargamu, dalam masyarakatmu, pertama kali biarlah Roh Kudus mengubah hidupmu dulu. Kau yang mungkin selama ini terlibat dalam judi online, engkau terlibat selama ini dalam prostitusi, engkau yang terlibat selama ini di dalam pornografi, engkau yang terlibat di dalam hutang, pinjol, yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kedaginganmu, bertobatlah, bertobatlah. Dalam segala situasi yang sulit yang kita hadapi, ingatlah untuk fokus melihat kepada wajah Allah, rasakan dan lihat, fokus kepada mandang Kristus. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita menjadikan kita orang-orang yang tetap tenang dan tetap menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita di hari Minggu Pentakosta dan Minggu Aldersgate ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Firman-Mu sudah hamba-Mu perdengarkan. Biarlah Roh Kudus memateraikan kebenaran firman ini dalam setiap hati pribadi kami, sehingga tidak ada satu perkataan pun dari firman Tuhan yang lewat begitu saja, tetapi sungguh-sungguh melawat, mengubah hati kami. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami rindu kehidupan kami semua dikuatkan dan diteguhkan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus hadirlah Engkau, urapilah umat-Mu, berkatilah kami, ubahlah hati kami melalui Roh Kudus. Hati kami yang diperbarui itu, itulah yang kami saksikan di tengah-tengah dunia dimanapun Tuhan mengutus kami pergi. Sehingga Injil Kerajaan Allah, Injil damai sejahtera itu sungguh-sungguh boleh diterima, didengar dan dialami oleh banyak orang. Bukan hanya dialami oleh pribadi kami, bukan hanya dialami oleh komunitas kami di tempat ini, tetapi kami rindu Bapak, kami menjadi pemberita-pemberita Injil yang siap diutus kemanapun kami pergi, di tempat kami bekerja, di tempat kami studi sekolah, di tempat di mana kami tinggal, di sekitar perumahan kami, dimanapun Tuhan mengutus kami pergi. Tuhan, pakailah kami, jadikanlah kami menjadi alat pemberita Injil damai sejahtera-Mu, sehingga sungguh-sungguh Roh Kudus itu yang menuntun kami, pemberitaan kerajaan Allah sampai ke pelosok-pelosok dunia. Tuhan, kami berdoa hari ini, Engkau juga terus berkati, mampukan kami Bapa. Di Minggu Aldersgate dan Pentakosta ini, kami rindu Tuhan melawat kami dengan Roh Kudus-Mu. Urapilah jemaat-Mu ini. Jadikanlah kami menjadi jemaat yang Kau pakai untuk terus sebagai saksi kebenaran firman-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia. Kami berdoa Bapa untuk para pemimpin gereja kami, para bishop, baik wilayah 1, wilayah 2, wilayah pengembangan, para hamba Tuhan, para DS, pendeta, guru Injil. Urapilah kami ya Tuhan, supaya
Sungguh-sungguh Roh Kuduslah yang memimpin kami melayani umat-Mu. Roh Kuduslah yang menuntun kami untuk melayani umat-Mu. Sehingga bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, tetapi sungguh-sungguh keinginan Tuhan. Injil Kerajaan Allah boleh terus kami beritakan, kami nyatakan di tengah-tengah dunia. Berita pertobatan dan pengampunan terus kami suarakan melalui mimbar-mimbar kami. Sehingga kami tidak takut apapun. Kami mengajak umat sudah tidak takut apapun, kecuali takut untuk melakukan dosa. Tuhan, pakailah seluruh hamba-hamba-Mu, para pengurus, para majelis gereja, untuk terus hati sepikir di dalam menjalankan tugas pelayanan tengah jemaat. Berkati juga Tuhan untuk jemaat kami yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Dharma Siregar, Ibu Suryana Murinata, Ibu Linda Sitanggang, Ibu Mutiara Ginting, Ibu Witarsa, Bapak Witarsa Setepu, Ibu Rohana, anak kami Andre Boris Sitopu, Saudari Fitri Pasaribu, dan juga Elior Jebua. Tuhan, kami berdoa untuk nama-nama ini, Bapak, kami melepas berkat pemulihan kesembuhan dimanapun saat ini mereka berada di tempat tidur ataupun mungkin berada di antara tengah-tengah kami. Kami berdoa melepas berkat di dalam nama Yesus. Sembuhkanlah mereka, pulihkan mereka Tuhan, lawatlah mereka ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau tabib segala tabib, dokter segala dokter, bahkan yang orang-orang tidak kami sebutkan satu persatu pun. Mungkin ada di antara kami di tengah-tengah jemaat saat ini yang menderita sakit penyakit yang tidak terungkapkan oleh mereka. Kami tahu Engkau melawat mereka saat ini, dan percaya bahwa Engkau juga menyembuhkan, memulihkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami, anak-anak kami yang sudah mengikuti ujian, bahkan juga anak-anak kami yang sedang menantikan pengumuman akan pendidikan mereka ke tingkat lanjut. Tuhan berkati apapun yang Tuhan nyatakan, kami percaya itu rancangan yang terbaik dari Tuhan. Cukupkan apa yang diperlukan anak-anak kami dalam studi mereka nantinya. Berkati anak-anak kami yang masih ujian dengan hikmat, kepintaran, ketajaman dalam berpikir untuk menjawab setiap soal dengan baik. Berkati juga untuk proses pemilihan pengurus dan majelis gereja untuk periode 2026-2028. Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa Engkau yang memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau. Ada otoritas ilahi yang terjadi berkarya di dalam setiap proses pemilihan ini. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, sehingga baik panitia pencalon, siapapun kami yang memilih, kami sungguh-sungguh dituntun oleh kehendak Allah saja, dan bukan kehendak pribadi kami. Tuhan, berkatilah umat-Mu, sehingga ketika mereka terpilih ataupun tidak terpilih, ada kesadaran yang dibangun, bahwa itu adalah amanah dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Dan kami menyadari bahwa pelayanan kami bukanlah terletak kepada posisi-posisi kami sebagai pengurus ataupun majelis gereja. Tetapi banyak sekali ladang pelayanan yang membutuhkan pelayanan kami. Tuhan, sentuh hati kami. Lawatlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan. Dan kami boleh menyaksikan, melihat dalam perspektif Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam proses pemilihan, intervensilah Tuhan, intervensilah Allah. Kami berdoa juga Bapa untuk rencana renovasi gereja-Mu. Kami menyerahkan panitia supaya kiranya Engkau yang berotoritas, Engkau mengintervensi. Tetap hati sepikir, Engkau memberkati juga dana-dana yang diperlukan. Kau cukupkanlah ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah sumber berkat, dan biarlah kami boleh melangkah tetap percaya dalam iman kami. Apapun yang Tuhan Engkau nyatakan pada kami melalui renovasi ini, biarlah kami boleh menjadikan ini menjadi spiritual journey kami, pengalaman spiritual kami bersama dengan Dikau, bahwa kami menyaksikan bagaimana tangan Tuhan bekerja, mencukupkan dan berkati proses di dalamnya. Tuhan, berkati juga untuk misi gereja yang di utara. Kami berdoa untuk pos-pos pelayanan Air Sebayur, Manganyau, Simpang Batu, Arga Makmur. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani, pengurus yang melayani. Kerinduan kami juga untuk membuka misi pelayanan gereja di selatan, di Seluma, bahkan sampai ke Kaur. Tuhan buka jalan. Kami tahu bahwa ini bukanlah misi kami, tetapi misi Allah. Oleh karena itu pakailah kami. Cukupkan biaya yang diperlukan. Melalui bulan misi ini, biarlah kami semua digerakkan menjadi jemaat-jemaat yang misioner. Jemaat-jemaat yang bukan hanya berdiam diri, tetapi kami juga menjadi saksi-saksi Kristus kemanapun Tuhan mengutus kami pergi.
Bapak berkati juga situasi bangsa dan negara kami saat ini, perekonomian negara kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkati Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran dan juga kabinetnya. Tuhan berkati juga para pemimpin pemerintahan di provinsi, kabupaten, kota Madia dan juga sampai kecamatan dan kelurahan. Berkatilah para pemimpin kami ini Tuhan, supaya dalam setiap kebijakan-kebijakan yang mereka tetapkan, ada intervensi ilahi di dalamnya, sehingga kebijakan dan keputusan-keputusan yang mereka ambil sungguh-sungguh berpihak untuk kemakmuran dan kemajuan masyarakat kami. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan, Engkau menolong kami semua di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini. Engkau yang memampukan kami terus boleh melihat dengan penuh keyakinan, pengharapan bahwa Tuhan sanggup menyediakan apa yang kami perlukan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan ini. Kami berdoa, Tuhan berkatilah para pemimpin dunia yang terlibat dalam peperangan. Kami berdoa, berikan roh damai sejahtera kepada mereka, letakkan hati yang penuh damai kepada mereka, sehingga mereka rindu tercipta dan terjadinya perdamaian daripada peperangan sebagai sebuah solusi untuk suatu masalah yang terjadi. Tuhan, kami berdoa untuk Bengkulu juga. Berkati Bengkulu, kota Bengkulu, jauhkan kami dari bencana alam, gempa bumi yang kemarin baru kami alami dan juga badai, hujan badai. Tuhan, luputkanlah kami umat-Mu. Jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun ya Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau mengutus bala tentara surga-Mu, Engkau berotoritas di setiap sudut-sudut kota kami. Engkau menutup bungkus Bengkulu dalam kemuliaan Tuhan, dijauhkan dari segala bencana alam apapun ya Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami umat-Mu. Inilah doa kami, syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.